Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmain Nasrul dengan NIM 2022 Di sini saya akan membuat laporan keempat dari praktikum pemrograman sistem operasi. Yang pertama, sesuai dengan soal, saya akan membuat file bernama studi kasus 1 underscore file. Nah, di sini saya akan membuat fi studi kasus 1 underscore file. Setelah saya buat studi kasus underscore file itu karena, yang hanya saya nggak bakal ngisi dalam direktorinya, tapi saya hanya isi di, hanya memfokuskan kepada izin bacanya. Setelah itu, kita mengetik UMAX 022. Nah, kenapa sih UMAX 022 ini? Karena sesuai dengan ketentuan soal, yang UMAX ini, UMAX 022 ini untuk, memiliki izin baca dan tulis untuk pemiliknya, dan hanya izin baca untuk grup dan pengguna lain. Terus mari kita cek. Ini sudah terlihat kalau terus, dengan ketentuan soal juga kita membuat mkdir studi kasus JR. Nah, habis itu kita buat direktorinya ini dengan UMAX 022 terus ls-min-l. Ya, seperti sudah dilihat kalau direktori bernama studi kasus dir ini, yang dibuat itu harus memiliki izin baca, tulis, dan eksekusi untuk pemiliknya. Nah, di sini kan. Nah, di sini udah ada direktori juga, terus sedangkan, hanya izin baca dan eksekusi untuk grupnya. Jadi, selanjutnya kita akan membuat, direktori dalam studi kasus 2. Terus kita akan mengubah izin akses file izin akses direktori tersebut agar hanya bisa dibaca oleh dan dieksekusi oleh pemilik dan grup, dan pengguna lain tidak bisa mengakses sama sekali. Jadi, yang kita ketik itu chmod 750 studi kasus. Selanjutnya kita melihat ls-min-l. Nah, sini sudah terlihat. Terus selanjutnya, kita akan masuk ke dalam direktori studi kasus 2. Nah, setelah itu kita akan membuat file nih yang bernama, touch, yaitu kita bikin file 1, file 2, dan file 3. Nah, kita juga ingin mengubah akses dari file 1, file 2, file 3, ls-min-l. Nah, chmod 640 itu apa? Jadi, sesuai dengan ketentuannya kita eee, mengubah file 1, 2, dan 3 itu agar hanya dapat dibaca dan, dibaca oleh pemilik grup, sebenarnya dibaca oleh pemilik grup dan hanya dapat ditulis oleh pemilik file. Jadi, pengguna lain tidak bisa mengakses sama sekali. Terus, selanjutnya kita masuk ke nomor 3. Nah, di mana kita akan membuat alarm.sh. Nah, di dalam alarm tersebut kita pakai nano. Nah, di sini kita membuat ke dalam nano alarm ini untuk, membuat alarm tersebut, terus agar tampilannya nanti seperti "Ayo bangun". Terus selanjutnya kita X, Y, selesai. Nah, setelah itu kita membuat touch file lognya. Terus kita menambahkan eksekusi ke dalam alarm.sh. Kita masuki kontak in. Di sini kita menyampaikan. Nah, di sini kita membuat, pesan disampaikan pada jam 3 pagi setiap 5 menit. Nah, untuk menjalankan ini, untuk mengecek apakah file tersebut ada itu, kita memakai concat min-l. Nah, terus selanjutnya kita ingin mengecek, apakah file tersebut jalan atau tidak. Nah, di sini karena belum jam 3 pagi dan sekarang udah jam 12 siang, jadi di sini belum bisa terbaca dan hanya terbaca pada saat jam 3 pagi. Selanjutnya saya akan membuat report pada studi kasus 2. Nah, di report kali ini saya akan menampilkan, tanggal scheduling yang dijalankan dalam file direktori studi kasus 2. Jadi,
anunya daftar studi kasus 2 dulu. Terus kita akan membikin touch, record log. Nah, setelah itu kita membikin, directory report.sh agar menampilkan, nanti nah, pada echo report generator yang ini, pada ini, yaitu, string text yang ingin dicetak seperti tanggal, seperti tanggal perintah yang diganti dengan jadi, eee, jadi ini adalah sebuah perintah di mana kita akan menghasilkan tanggal, waktu pada jam 23.59. Terus, di sini untuk mengarah output dari perintah, dan diakhiri dengan record, .log. Terus ls-min-l ini untuk menampilkan isi daftar direktori pada studi kasus 2. Jadi di sini akan terus selanjutnya, habis kita membuat report tersebut, kita membuat hak akses kepada report.sh. Terus habis itu kita file minf record. Jadi nanti setiap jam 23.59 bakal bakal, muncul, direktori yang ada di dalam studi kasus 2. Jadi, report ini untuk, menyampaikan, eee, apa di dalam direktori studi kasus 2 tersebut pada jam 23.59 hari Sabtu dan minggu ketiga tiap bulannya. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.